Kota Bukit Indah, kota dijagarkan jadi kota beriman yang bersih, indah, aman, nyaman. Mangganya kadanya gagal pangan, beriman menjadi kenyataan. Olah bebaya kita sabar tahan, menuntut sampai kau bukti. Dinyalakan, lanjutkan kemudian. Beriman kita budayakan, undur jangan. Biar kami kada lagi di sini, ada kehidupan abadi. Pasti kena datang, kita akan berpisah. Beriman, olah bebaya. Tuhan Kulaan Banjar TV. Saat ini tim Batiti Kulaan di Malaysia berada di kota Johor Bahru. Baru saja tadi kami menikmati sholat zuhur dan asar di Masjid Sultan. Dan di belakang saya saat ini adalah ikon simbol negeri Johor Bahru. Bersama-sama Bang Hasan Zainuddin, kami akan melanjutkan perjalanan menikmati Johor Bahru. Namun sebelum kita melihat tempat wisata yang lain, kita akan mendengarkan komentar Abang Hasan tentang kota bersejarah, masjid bersejarah, dan apa saja yang menarik di kota ini, Bang Hasan. Ya, setelah kita berkeliling di kota yang penuh sejarah ini, maka kota ini telah menimbulkan inspirasi bagi kita bahwa kota ini memiliki magnet yang luar biasa terutama bagi kita umat muslim untuk berdatang ke Masjid Sultan Abu Bakar Johor. Setelah itu juga kita ke lokasi ini apa nama Pak ini? Ini adalah simbol negara bagian Johor Bahru. Dan ada satu hal yang ingin ulun kisahkan nih Bang Hasan nih. Ya, apa tuh? 2020 kota ini mentargetkan pembangunan jalur kereta api cepat 45 menit dari Kuala Lumpur sampai Johor Bahru. Dan lagi kota ini akan bertekad menjadi sebuah kota metropolitan yang bisa mampu mengalahkan Singapura. Itu tekadnya. Karena itu investasi besar-besaran sekarang telah terjadi di pesisir sungai ini dari investor negara Cina. Tidak hanya itu, Pak Hasan, yang menarik di kota ini adalah dalam konteks Green City. Ya. Mereka menerapkan 8 konsep Green City, mulai dari adanya green community, adanya green open space yang luar biasa, dan adanya kegiatan-kegiatan yang berbau ramah lingkungan. Semuanya kita nampak di sini. Ya, Kota ini adalah kota yang menyediakan segala sesuatu kenikmatan hidup bagi warganya dan jaminan keramahan alam. Ya, Muhammad Ari dan Hasan Zainuddin, Sanusi dari Johor Bahru untuk Banjar TV.
takkan tak jauh, takkan tak jauh. Sama-sama terkenang-kenang, Siapa nama? Mr. Lim. Mr. Lim. Ini lingkungan apa namanya kawasan ini? Kawasan Johor Bahru. Johor Bahru. Kita Cina cakap Wenhua Jie lah. Wenhua Jie. Wenhua Jie, habis jalan Tang Hong Yi. Ya. Di sana tadi ada nama Jalan Tang Hong Yi ya. Ya. Terus ada foto di sana. Ya. Sejarahnya itu. Bagaimana ceritanya itu? Kok dibikin nama jalan dia itu? Ya, dulu berapa ratus tahun dulu dia itu orang Tang Hong Yi. Cina lah tang sini. Di sini. Tapi buat macam-macam lah. Habis ada tolong sini punya sultan. Buat rumah. Habis kebun-kebun itu apa ni? Saya panggil apa? Saya panggil nama siapa? Lim. Lim. Cukup Lim saja. Ya. Lim saja. Di sini kegiatannya apa? Usaha apa? Usaha bikin roti. Ya, roti dengan kek pisang saja. Sudah dekat 100 tahun. 100 tahun dari orang tua. Ya, sambil bapak. Tuan Lim lahir di sini. Ya, saya beranak sini. Lahir beranak di sini, lahir di sini ya. Sudah generasi keberapa dari orang tua yang usaha ini? Berapa tahun lah? 80 tahun lebih. Habis kedai ini 100 lebih. Sudah 100 tahunan kedai. Ya. Usahanya cuma bikin roti ini. Ya. Roti apa namanya? Roti ada roti kelapa, roti kacang merah, peanut dengan kaya. Macam-macam lah ada sini. Pak Ari, ini toko jual kue, jual roti itu sudah ratusan tahun usianya. Oh, Sudah beberapa generasi ini. Sudah beberapa generasi. Cuman kurang nyambung berapa ini Pak Tuan Lim generasi keberapa ini? Nombor 2 lah. Saya anak nombor 3. mungkin Pak Ivan tanya tuh, he ask you, before you have father, you have grandfather, father of grandfather. The answer is, who is the first come here from Tiong Chinese? From China. My father. Your father? Oh, maybe 50 or 60 or 70 years ago. No. 1930 he come here. 1930. 30. Ya, 30. But 1930. kedai roti ni 1919 sudah buka. 1919. 1919. Sudah buka ini. Siapa yang buka Aisyah sebelum? punya bapak punya kawan. Oh, dia Papa kongsi. punya kawan. Kongsi ya? Kongsi. Sebelum Papa datang, Sudah ada ini. Koi roti sudah ada tahun 1919. Yes. Papa datang 1930. Ya. Berapa toko roti sekarang ada di Johor Bahru? Macam-macamnya. Ada cabang, ada berapa toko yang sudah agent dari toko ini? Agent tak ada, sini jual saja. Hanya satu toko saja. Tetapi pengunjung, customernya dari mana saja? Singapura, banyak-banyak. Sinilah Johor punya orang, KL, Selangor sana, Penang, Pahang, ya semua ada tu. Famous bakery shop. Rotinya enak Toko sekali. roti sangat Ya, terkenal. Ini rotinya lah. toko roti dari Kokoh Lim.
masih panas, masih hangat keluar dari oven dari dapur. Ini roti sudah usia tokonya ratusan tahun. Toko ya, toko roti ini usianya sejak tahun 1919 masih terus berproduksi. Inilah kehebatan dari kawan-kawan sahabat kita dari etnis Tionghoa yang tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka bisa terus mengembangkan dan mempertahankan bisnisnya meskipun sudah beberapa generasi dan berganti pemerintahan. Saya sangat senang dengan cara bisnis orang Chinese karena 1, 2 generasi, 3 generasi bisnis ini tetap bisa bertahan, Tetap eksis. dan tetap dengan trademark. Apa yang terkenal trademark roti yang Kokoh Lim buat di sini? Macam roti apa saja? Macam-macam yang paling jualnya coconut. Coconut. Ya, ini coconut lagi kacang merah, peanut kaya dong. Kaya, Sri Kaya. Kaya. Kalau ini banana, Ini kek banana. cake banana. Kita akan coba kek banana Kek dari pisang. Kokoh Lim. Saya kek pisang dekat sini ni Hindu ni itu bikin Pisangnya dari mana? dari sini. Sini Johor Bahru. Johor juga? Johor juga. Oh ya. Tidak dari luar. Satu hari berapa ton pisang? Tak letak nak kilo lah sekira 100. 100 kilo satu hari. Setiap hari 100 kilo pisang. Pisang nih bisa bertahan berapa hari? Okey. Kek pisang ke pisang. Pisangnya. Pisang sampai hijau, sampai kuning, masak 4-5 hari. Kalau sudah menjadi roti, berapa Kek. hari bertahan kek ini? Ini kek tahan 3 hari saja. Tahan. Tak ada itu tahan ni tepung, tak dapat taruhnya. Ya. Kalau ini besok malam habis taruh ice box lagi 1 hari. Ice block ya. Kulkas 3 hari saja. Kita punya kek pisang boleh makan 3 macam. Sekarang panas, besok sejuk. Dia sejuk, dia kek pisang ni itu pisang ni rasa baru keluar. Lagi wangi. Lagi habis taruh ice box. Nombor 3 hari makan sejuk punya ice box punya. Oh, sejuk lebih bagus. Ada orang balik saya taruh sejuk punya. Pilih yang sejuk. Dia suka makan sejuk. Dulu pertama kali buka ini sudah ramai atau belum? Tak. Dulu kita perniagaan roti saya punya pak yang saya kecil-kecil lah tolong. Pasar sini kereta pulang atas tidur orang bawa peniaga. Saya ingat macam Indonesia punya Cina sama lah. Habis sini saja. Tak ada taman-taman suruh buka. Tak ada. Dulu sini malam senyum aja. Ada barang dia. Baik. Ya. Ambil watang aja kyo kalau Apa rahasia rasa TO. roti? Teo. Kopi. Apakah Teo, ini dibakar Teo. dengan kayu? kayu lah. Ambil kayu. Ada yang menarik kawan-kawan bubuhan tulaan Saya sudah 100 tahun lebih. Kalau- Tapi pabrik roti ini tetap mempertahankan cara pembakarannya dengan menggunakan kayu. kayu bakar. Kalau tak guna kayu beda rasa. nggak? Rasa tak sama. Oh, dari mana kayu ini? Sana kawan jadi tauke kilang besar Di mana? di kat Tampoi sana. Oh. Gede juga. Kita bagian ambilnya. Jadi sisa-sisa kayu yang sudah tak guna lagi Iyalah. beli sini. Ya. pakai. Tapi ada saya mau cari macam mana punya kayu. Kayu ada macam ada tak boleh bakar. Tidak semua kayu bisa pakai. Tidak semua kayu bisa pakai. Ya. Oke. Sekarang itu pembeli roti itu dari mana aja? Selain orang Johor, mungkin ada yang jauh sekali. Pening. Pining. Pening, Arosta pun ada. Oh. Indonesia Thailand pun ada lah. Thailand ada. Sabah. Oh.
Thailand ada ambil gambar. Oh, Kelalatan. Thailand. Habis Taiwan, Korea, Hong Kong, Germany, Jepang. Europe punya orang pun datang. Indonesia pun datang. Dunia datang. Cuma roti internasional. Enak. Koko Lim, saya mau tanya satu hal. Mengapa toko roti ini tak buka agent tempat lain? Rahasia. Okey, saya tanya awak. Lu boleh bikin satu macam ini ni. Masak roti ni itu Melayu, Hindu cakap apa? Dapur. Dapur. Ya. Okey. Lesen boleh ambil. Lesen boleh ambil, lagi kayu boleh cari, Boleh cari. Roti, tepung boleh tepung cari. boleh cari. Ya. Okey. Saya pergi. Jakarta boleh. Ya. Surabaya pun boleh. Mana-mana pun boleh. Ah. Sebab saya punya kawan, sini punya orang 90 suara pergi 20 tahun dah berniaga sana. Dia ada cakap sana banyak orang boleh pergi berniaga. Saya cakap ada senang saya pergi tengok. Betul? Ya. Jual roti dia punya anak perempuan bikin itu, ambil itu garamnya mengaku banyak panjang tau, sangat laku kan, ambil kayu punya tau. Kalau saya ambil kayu sampai mana Itu rahasianya. rasa tak sama. Rasa tak sama. Semua orang dia makan sampai mulut dia rasa sudah tahu. Bubuhan Kulaan Banjar TV. Hari ini kita belajar tentang berniaga roti oleh Koko Lim, generasi ketiga yang datang ke Singapura. Dan ada beberapa kiat dari bisnis ini yang bisa menginspirasi kita semua. 100 tahun bertahan, sudah 3 generasi, dan selalu menjadi pilihan orang-orang yang datang ke JB untuk menikmati roti. Roti apa nama? Roti Kedai apa? kerapa. Koko Lim, ada yang menarik Koko Lim. Saya nak tanya. You tadi cakap kita gunakan gula kelapa. Kalau Gula merah. Gula merah kah atau gula kelapa? Nah, gula merah. Kalau kelapa banyak mahal. Gula merah itu gula Kelapa. Indonesia punya. Wah, saya tahu banyak wangi. Tapi tak boleh tahan. Tapi mahal. Mahal. Sekarang satu biji 70 sen sini punya duit. Kalau gula Melaka, ayo, gula Indonesia mau RM2. Gula kelapa. Dengan itu gula Melaka tak sama tak. You pakai gula mana? Gula merah Gula merah. Dari mana? dari India. Dari tadi gulanya dari gula merah tuh. Kalau Indonesia itu pohonnya pohon aren. Pohon aren atau pohon kelapa. Ambil airnya sebelum menjadi buah. Itulah yang jadi gula. Itu bagus, tapi ini mahal. Oh, itu mahal. Tapi ada yang jual juga di sini. Ada Darwin lah itu banyak mahamnya dia bikin kelapa. Biasa orang pakai cendol, Cendol itu pakai gula merah. dia itu gula Melaka. Gula merah. Bubuhan Kulaan Banjar TV. Nah, sore ini kita bertemuan lawan Koko Lim. Di sudut jalannya masih menyimpan tradisi dan warna khas Cina. Kita bertemu dengan toko roti yang menginspirasi kita semua bagaimana sebuah bisnis kecil menengah menurut ukuran kita, tetapi sudah sangat luar biasa berkembang dan sangat diminati oleh pendatang yang berkunjung ke Johor Bahru. Muhammad Ari, Ahmad Sanusi, Hasan Zainuddin, Pak Irfan dari Johor Bahru, Gasan Bubuhan Kulaan di Banjar TV. Ada jaminan. Kalaulah bukan karena kunci, takkan terbuka pintu lemari,
kita berjuang